Ini kan selalu dikaitkan dengan rasa sakit ya ketika timbul gitu, ketika tumbuh. Apakah itu juga bisa mempengaruhi gigi di sekitarnya, dokter? Bisa Mas, bisa, karena gigi bungsu itu biasanya di tempat yang kurang ruangnya. Iya. Biasanya tumbuhnya itu mengarah ke depan atau ke samping. Nah, kondisi itu menyebabkan si gigi itu bertumbuh atau bertabrak dengan gigi tetangganya. Iya. Nah, saat dia bertabrak dengan gigi tetangganya, posisi celah itu terjadi. Posisi celah antara gigi bungsu dengan gigi tetangganya itu terjadi. Makanya saat kita makan, itu mengunyah, itu gigi bungsu itu membuat celah dan menyebabkan si makanan itu menjadi food infected atau makanan yang terjebak di dalam sela-sela itu, yang menyebabkan bisa jadi gigi bungsunya yang berlubang atau gigi tetangganya yang berlubang. Biasanya keluhan pasien ke dokter gigi itu, dok saya tuh kok nggak ada gigi berlubang ya, cuman kok sering sakit nih sebelah kanan. Waktu dicek gigi bungsunya miring, terus gigi depannya nggak ada lubang, ternyata lubangnya dia membentuk karies perfunda atau lubang yang tidak disadari di bagian bawah gigi tetangganya, seperti itu, yang tertutup sama gigi bungsu. Ini karena lokasinya di belakang juga, mungkin pembersihannya juga lebih tricky juga ya, dokter, lebih kurang maksimal ya Mas ya. Tips-tips kalau misalkan pembersihan yang paling ujung itu gunakan pasta sikat gigi yang kecil ujungnya, dan memang sedikit sulit ya, apalagi gigi bungsu. Kalau gigi bungsu itu dia tumbuhnya normal, fungsinya itu sama seperti gigi geraham depannya, Mas. Gigi geraham depannya untuk melumatkan makanan, memproses makanan supaya dilanjutkan ke proses pencernaan, seperti itu. Tapi kalau misalkan gigi bungsunya posisinya kurang normal atau tidak seperti biasanya, nah itu biasanya menyebabkan keluhan-keluhan lain, seperti itu. Tapi mungkin gini juga ya, dokter. Misalnya udah timbul rasa sakit, tapi kita abaikan, kita nggak sadar nih bahwa ternyata sedang tumbuh gigi bungsu gitu. Ada kemungkinan gitu nggak, dok? Ada Mas. Biasanya pasien yang nggak nyadar ya, kadang sakit gigi biasa gitu. Aku kok sakit gigi tapi kok nggak ada yang gigi yang berlubang. Karena gini Mas, gigi bungsu itu tumbuh erupsi, dia menyobek gusi, menembus tulang, menyobek gusi. Pasti rasa demam itu ada. Biasanya 2-3 hari gejalanya untuk demam itu sendiri. Tapi saat tumbuh, kadang tumbuhnya nggak maksimal, udah miring, tertutup sebagian gusi, yang menyebabkan di situ tuh ada peradangan. Jadi pasien ngerasanya, aku tuh nggak pernah ada lubang, kok sering sakit ya di daerah belakang ya. Waktu dicek dokter gigi, oh ini ada tumbuh Mbak, Mas, ada gigi bungsu, dia tumbuhnya masih sebagian, udah miring, ketutup sebagian gusi yang meradang atau iritasi, seperti itu. Teman-teman sobat saya semua, kita sudah menemukan beberapa garis merah nih bahwa gigi bungsu itu tumbuhnya memang belakangan. Kadang mungkin kita sendiri juga nggak aware tumbuhnya kapan gitu. Disertai rasa sakit, tumbuhnya miring, terus di ujung lagi bikin bersihnya makin susah. Itu semua bikin faktor apa ya, dokter ya? Semakin memungkinkan terjadinya masalah gitu ya, dokter. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.